ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin, tidak terasa hari ini sudah hari ke-18 di Syahrul Ramadan, dan juga hari ini adalah Syahrul Quran ya. Di beberapa tempat diadakan perayaan Nuzul Quran, tapi bagi kita ya Quran kita sebagai petunjuk itu aja. Yang lebih penting adalah bahwa di Syahrul Quran ini mari kita manfaatkan tilawah, tahfiz dan sebagainya, karena banyak sekali mukjizat Quran, khususnya kalau dari yang saya ketahui dan saya pahami, banyak sekali aspek-aspek kesehatan yang bisa diambil manfaatnya dengan membaca dan mendengarkan Al-Quran. Dari murotal saja, murotal itu dengan bacaan yang tenang, kemudian dengan makhraj yang memang betul-betul baik ya, itu bisa mempengaruhi gelombang otak, apalagi frekuensi suara manusia itu lebih mudah masuk. Ditambah lagi kalau tidak murotal, kita membaca sendiri dengan asal terdengar oleh telinga kita sendiri, itu frekuensi makhraj yang memang baik itu akan menghancurkan sel-sel yang rusak ya. Begitu luar biasanya Al-Quran ya. Apalagi Al-Quran ini secara syair puisi itu tidak ada yang mengalahkan. Kita contoh saja Ar-Rahman. Ar-Rahman itu dengan dari 31 ayat yang berulang, kemudian dari ayat ke ayat itu pendek, itu satu syair yang begitu luar biasa. Tapi juga kalau kita maknai itu begitu hebatnya ya. Tetapi saya ingin menjelaskan sedikit bahwa kita ini sering dihadapkan pada kesel gitu kalau kita mau belajar atau menghafal Al-Quran. Karena memang kalau kita memaksakan, itu gelombangnya yang muncul adalah gelombang beta, bahkan gamma. Jadi yang muncul adalah adrenalin yang tinggi, kemudian emosi yang tinggi, sehingga susah untuk menghafal. Nah, oleh karena itu diusahakanlah untuk bisa menghadirkan gelombang alfa. Jadi gelombang alfa ini gelombang yang menghasilkan serotonin, endorfin, gelombang-gelombang yang bisa menghasilkan ketenangan. Ya, jadi kalau baca Quran juga termasuk zikir kan. Jika kita berzikir mengingat Allah, pasti hati akan menjadi tenang. Kalau dikaitkan dengan ilmu kedokteran di situ, dengan munculnya gelombang alfa, serotonin yang muncul, endorfin yang muncul, timbul ketenangan dan timbul rasa senang. Itu ya. Satu lagi, kalau timbul rasa tenang ini biasanya muncul juga gelombang alfa ini pada hal yang tidak sadar. Kalau kita lihat anak-anak balita itu kan sering muncul dunia tidak sadarnya. Jadi sebetulnya kesempatan untuk menghafal Quran itu di usia-usia balita yang alam bawah sadarnya masih lebih banyak. Jadi mereka cuma mendengarkan saja bisa hafal. Dulu kita dari takasur sampai ke Anas, waktu kita sekolah agama TK atau SD itu cepat sekali masuk. Sekarang ya satu surat atau satu ayat atau dua ayat saja diulang-ulang susah, karena memang sulit untuk menghadirkan gelombang alfa. Juga dalam Muzammil ayat 6 itu juga dikatakan bahwa yang terbaik itu baca Quran itu adalah di saat tengah malam, seperti malam.
Nah di situ ditambah dengan kalau tahajudnya sendiri, kalau kita lihat sholat saja itu pertukaran oksigennya akan baik. Ya, setiap gerakan sholat yang tumakninah, setiap pergantian gerakan itu kita mengucapkan takbir. Nah takbir itu terjadi pertukaran udara, oksigen dan CO2 yang baik sekali. Ya, jadi jangan dalam hati gitu. Setiap pergerakan sholat itu, setiap pergantian gerakan itu didalamkan. Ya, takbir. Jadi inspirasi sama ekspirasi atau masuknya oksigen dan keluarnya CO2 akan baik. Ya. Baca Quran dengan sholat itu pertukaran oksigen yang paling banyak. Jadi ada beberapa tulisan, kalau mau panen oksigen, panenlah di saat baca Quran dan sholat. Jadi kalau sholat dan baca Quran digabung, karena sebetulnya sholat itu kan baca Quran juga. Ya, itu saya kira insya Allah kita bisa sehat. Ya, bisa lebih sehat. Ya, dengan pertukaran oksigen. Bahkan di sana nanti akan timbul ketenangan yang mempengaruhi gelombang otak. Jadi begitu luar biasanya Al-Quran ini. Jadi kalau Al-Quran sebagai penyembuh, ya itu prinsip. Ya, begitu endorfin, serotonin yang gelombang alfanya muncul, itu imunitas kita tinggi. Ya, daya tahan kita juga tinggi. Jauh dari penyakit. Ya, ditambah lagi kalau suasananya suasana yang memang menghadirkan gelombang alfa. Gelombang alfa dimunculkan lebih banyak di waktu sepertiga malam. Jadi rahasia-rahasia ini mungkin bisa kita manfaatkan mumpung masih 12 hari lagi, mungkin atau 11 hari lagi ya, kita tadabbur Quran, kita tilawah Quran ya, dan ambil manfaat. Kalau dari sisi kesehatan sih, sholat dan membaca Quran itu adalah panen oksigen. Ditambah dengan kalau kita dikaruniai hidup di Bukit Mas ya, yang udaranya bagus, oksigennya juga baik, saya kira polusi juga jauh. Itu saya sih tidak heran kalau Bapak Ibu semua sini yang masih usia muda semuanya, usia emas, tapi vitalitasnya masih tinggi karena memang pertukaran oksigen ini dimanfaatkan betul. Kalau dua hal tadi dengan tumaninahnya, gerakan sholatnya itu oksigen banyak, ditambah dengan baca Qurannya atau baca surat-surat dalam sholat dengan makhraj yang betul, saya kira oksigenasi akan jauh lebih baik ya. Karena kan banyak sekarang terapi oksigen, nggak usah terapi oksigen mahal-mahal pakai hiperbarik dan sebagainya. Terapinya ya dengan sholat dan baca Quran. Dua hal tadi itu sangat bermanfaat dan banyak sekali penelitian-penelitian yang bisa memudahkan kita membuat suasana ke arah alfa. Ya. Kalau katanya Gus Dur itu sambil tiduran aja bisa ngafalin, karena memang kalau dalam suasana sadar tidak sadar itu otak kita makin cerdas, daya tangkap kita makin tinggi. Jadi hadirkanlah sholat itu sudah antara ngantuk dan tidak ngantuk ya. Itu adalah gelombangnya antara gelombang beta yang sadar dengan gelombang alfa yang menuju ke arah tidak sadar. Khusyuk malam itu ke arah sadar. Saya kira hal-hal yang mungkin sederhana, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mari kita diambil kesempatan sahur qiyam, sahur Quran, sahur Ramadan. Itu mungkin satu kelengkapan dari Ramadan, yaitu kita qiyamnya kita usahakan lebih intens lagi. Qurannya juga sahur Quran, baca Quran, tilawah, tadabbur, tahfiz dan sebagainya itu mari kita tingkatkan. Mudah-mudahan 11 hari ke depan kita bisa melaksanakan lebih baik lagi dari sekarang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala dan selamat
bagi saya, dan mari kita tutup dengan baca Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.